Halo Sobat Travelers, selamat datang di Aftera Journey. Masih di Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau di video sebelumnya kami berkunjung ke Candi Ceto dan ke Mooning Sky Hills. Nah, seperti janji saya, di video kali ini saya ingin mengajak kalian jalan-jalan mengunjungi sebuah candi bernama Candi Sukuh yang masih terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Posisinya yang berada di lereng barat Gunung Lawu dengan ketinggian kurang lebih 1186 mdpl membuat objek wisata ini memiliki udara yang sangat sejuk. Nah, dari Mooning Sky Hills kami langsung menuju lokasi Candi Sukuh berada. Walaupun udah sering banget bolak-balik Jogja Karanganyar, tapi ini pertama kali bagi saya mengunjungi Candi Sukuh. Padahal taunya udah lama sih. Nah, untuk Sobat Tera yang ingin mengunjungi situs bersejarah ini, maka kalian harus menempuh jarak kurang lebih 36 km dari kota Solo dan 20 km dari kota Karanganyar. Oke, sampailah kami di parkiran. Dari sini, kami berjalan turun menuju loket. Mata saya tertuju pada bangunan bata merah ini. Cantik banget ya. Ada yang tahu ini bangunan apa? Untuk masuk ke situs Candi Sukuh, kami membayar Rp15.000 saja per orang. Dan seperti biasa, kami juga diwajibkan untuk memakai kain kampuh. Batu besar ini merupakan monumen peresmian Candi Sukuh pada tahun 1982 oleh Dr. Daud Yusuf yang menjabat sebagai Mendikbud pada masa itu. Dari awal masuk, saya sangat terkesan dengan tampilan taman candi yang terlihat rapi dan tertata dengan cantik. Nah, yang sedang kalian lihat ini adalah gapura pertama yang juga merupakan gapura terbesar. Gapura ini disebut sebagai Gapura Paduraksa, yaitu gerbang utama untuk memasuki candi. Gapura pertama ini diberi pagar besi dan kita tidak bisa membukanya. Tapi tenang, untuk memasuki area selanjutnya, kita bisa menaiki tangga yang berada di kanan gapura. Kenapa diberi pagar besi ya? Jadi, di lantai lorong gapura ini terdapat relief simbol maskulin atau biasa disebut dengan lingga yang ujungnya menempel pada simbol feminim yang biasa disebut yoni. Diberi pagar besi agar relief ini tidak sembarang diinjak yang membuat relief rusak. Nah, lingga dan yoni sendiri melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Durga. Keduanya adalah simbol dari kesuburan. Kalau kalian perhatikan, kedua simbol ini dilingkari oleh sebuah rantai kan? Nah, menurut dari literatur yang saya baca, relief ini bermakna bagaimana proses seorang manusia bisa dilahirkan ke dunia, yaitu melalui ibu dan ayahnya yang memiliki hubungan dalam ikatan suci atau yang kita ketahui sebagai pernikahan. Dari cerita turun-temurun desa Sukuh, relief lingga dan yoni yang terdapat di lantai lorong masuk ini zaman dahulu kala digunakan sebagai tes keperawanan calon pengantin. Jika kain kebaya yang digunakan perempuan robek saat melewati lorong ini, maka perempuan tersebut masih perawan. Jika kainnya terlepas, maka diyakini calon pengantin sudah tidak perawan. Bagaimana pendapat Sobat Tera mengenai mitos ini? Silakan beri pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada juga yang meyakini bahwa siapa saja yang melewati relief lingga dan yoni ini akan terkena suk, atau terlepaslah segala hal negatif yang menempel, termasuk di dalam hati seseorang. Bahasa lainnya yaitu meruat, sebagaimana seorang bayi yang baru lahir dalam kondisi suci dan bersih. Kalian pasti tidak asing dengan pahatan kepala ini. Biasanya ditemukan di ambang pintu gapura. Di Gapura Paduraksa Candi Sukuh sendiri, terdapat sebuah pahatan kepala kala yang memiliki keunikannya tersendiri yang tidak terdapat pada candi manapun. Yaitu, pahatan kala di sini memiliki janggut panjang. Tetapi, fungsi magisnya pun sama ya dengan patung atau pahatan kala di candi lain, yaitu untuk melindungi bangunan suci atau candi dari gangguan gaib.
Di sisi kiri gapura utama, terdapat relief raksasa yang memangsa manusia dan di sisi kanan terdapat relief gajah bersorban yang menggigit ekor ular. Kedua relief ini menunjukkan angka 1359 yang berarti tahun selesai pembangunan dalam hitungan Saka, atau sekitar 1437 Masehi. Tapi ada juga yang menafsirkannya sebagai tahun pembangunan candi. Pelataran teras pertama lumayan luas. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah ditata rapi dengan bebatuan. Nah, di kiri teras pertama, saya melihat 3 panel batu yang memiliki relief. Di antaranya, ada relief yang menggambarkan seorang laki-laki yang sedang berkuda sambil dikawal oleh prajurit bertombak. Di sebelah pria berkuda itu terdapat seorang pengawal yang memayunginya. Nah, relief selanjutnya menggambarkan sepasang kerbau atau lembu. Dan di panel terakhir terdapat relief yang menggambarkan seorang pria yang sedang menunggangi gajah. Sebagai seorang awam, saya tidak tahu banyak ya. Tapi ada satu persamaan dari ketiga relief ini menunjukkan kendaraan yang dipakai di zaman itu yang masih menggunakan tenaga hewan. Kami melanjutkan perjalanan menuju teras kedua. Sebelum memasuki teras kedua, kami melewati tangga menuju pelataran yang diapit oleh gapura yang disebut Gapura Selomatangkep. Sayangnya, tidak seperti Gapura Padu Raksa, gapura kedua ini sudah rusak, tidak lagi beratap. Di kanan kirinya terdapat patung Dwarapala atau sebutan untuk patung penjaga pintu, di mana kondisi kedua patung tersebut tidak lagi utuh. Menurut para ahli, pahatan patung-patung serta relief yang kasar dan sederhana, termasuk patung Dwarapala ini, menunjukkan bahwa dalam pembangunan candi ini, mereka, orang-orang yang pada saat itu membangun candi suku, tidak menggunakan pemahat asli seperti pemahat dari keraton atau umpu ukir, melainkan pemahat dari kalangan masyarakat biasa. Kenapa tidak menggunakan pemahat ahli? Nah, jadi saat memudarnya pengaruh Hindu di Majapahit, Prabu Brawijaya V yang mengasingkan diri dan menjauh dari anaknya, Raden Patah, demi menghindari pertumpahan darah, kemudian menuju Gunung Lawu bersama para pengikutnya. Sebelum Prabu Brawijaya V moksa, dibangunlah beberapa candi untuk ritual keagamaan di lereng Gunung Lawu, seperti Candi Ceto, Candi Ketek, dan beberapa lainnya termasuk candi suku ini. Dalam pengasingannya, tidak memungkinkan untuk membuat candi yang besar dan megah. Maka, dibangunlah secara Kesusuwaton Baku yang disingkat menjadi suku, artinya tergesa-gesa asal kuat. Pelataran teras kedua tidak luas, jadi kami melanjutkan perjalanan ke teras ketiga. Selamat datang di Candi Utama. Berbeda ya dengan Candi Ceto yang memiliki banyak teras, candi ini hanya memiliki 3 teras. Teras ketiga ini adalah teras paling luas, tempat yang paling disucikan, dan terdapat bangunan utama candi yang berbentuk persegi dan berdiri setinggi kurang lebih 10 meter. Awalnya kami pikir ada larangan bagi pengunjung untuk naik ke puncak bangunan, mengingat banyak banget larangan serupa yang diterapkan di banyak kompleks percandian. Tapi di sini pengunjung masih diperbolehkan naik ke atas. Nah, sebelum naik nih, kami ingin melihat-lihat sebentar mengelilingi area candi utama. Kalau dilihat sekilas, candi ini mengingatkan saya pada piramid suku Aztec di Meksiko karena bentuknya yang agak mirip. Kalau piramid di Mesir makin meruncing di puncaknya ya, tapi piramid suku Aztec dan candi suku puncaknya rata seperti piramid Mesir yang terpotong ujungnya. Gimana nih menurut kalian? Apa mungkin ada pengaruh dari budaya luar? Tentu tidak ya Sobat Tera. Meski banyak konspirasi yang berseliweran mengenai keterkaitan antara candi suku dengan piramid Aztec, tapi tidak ada bukti kuat akan hal itu. Relief-relief dan patung-patung juga prasasti yang ditinggalkan menunjukkan fakta bahwa candi ini merupakan peninggalan terakhir dari era Majapahit. Oleh sebab itu juga, candi ini disebut The Last Temple. Ini adalah patung setengah manusia dan setengah burung yang sudah tidak lagi utuh karena hilang kepalanya. Patung ini adalah patung salah satu tokoh dalam pewayangan, yaitu Garudea.
Di sisi kiri candi terdapat banyak relief yang menceritakan beberapa kisah pewayangan. Beberapa di antaranya merupakan kisah tentang peruwatan. Maka dari itu, dari kisah-kisah pewayangan ini, diyakini Candi Sukuh difungsikan sebagai tempat peruwatan atau untuk menyucikan diri dari energi negatif yang menempel pada seseorang. Namun, ada juga ahli yang berpendapat bahwa candi ini merupakan bangunan suci yang menjadi tempat tinggalnya para resi atau pertapa. Di depan candi utama terdapat 3 arca kura-kura menghadap ke barat. Akupara atau kura-kura raksasa merupakan hewan mitologi dalam sejarah Samudra Mantana yang diyakini oleh umat Hindu sebagai jelmaan dari Dewa Wisnu. Di samping arca kura-kura terdapat sebuah bangunan kecil yang disebut Candi Perwara. Saya juga melihat beberapa pancuran atau saluran air. Kalau dari tempat-tempat bangunan Hindu yang pernah saya kunjungi, biasanya memang terdapat pancuran air yang digunakan untuk menyucikan diri. Setelah puas berkeliling dan melihat-lihat, saya menaiki tangga menuju puncak candi. Lorong tangga ini sangat sempit, hanya muat 1 orang. Juga jarak antar anak tangga yang lumayan tinggi membuat saya yang bertubuh pendek membutuhkan effort untuk menaiki tangga. Sepertinya bangunan ini masih digunakan untuk bersembahyang karena saya masih bisa lihat ada sisa-sisa sesajen dan dupa. Dan inilah pemandangan yang kami dapat saat berada di puncak candi utama. Dari sini, saya bisa mengamati setiap pelataran yang sudah saya lewat. Selain pelataran, saya juga memandang lebih jauh lagi, ada dataran Karanganyar dan kota Solo. Sebenarnya di arah timur, kalian bisa melihat langsung Gunung Lawu yang menjulang. Tapi sayang sekali karena saat ini tertutup oleh kabut. Candi Sukuh didesain dengan mengikuti kontur lereng Gunung Lawu, yaitu dari timur ke barat. Candi ini menghadap ke arah dataran rendah yang luas atau arah barat dan berorientasi pada matahari terbenam. Sedangkan di belakangnya, di arah timur, terdapat Gunung Lawu yang menjulang dengan gagah dan berorientasi pada matahari terbit. Sumbu barat dan timur ini merupakan simbol dari kematian dan kehidupan. Juga merupakan warisan zaman Hindu Jawa. Gunung Lawu sendiri merupakan gunung yang disucikan oleh umat Hindu pada era Majapahit. Oh iya, di atas bangunan ini saya juga melihat batu yang terdapat lubang atau ceruk. Saya membayangkan bahwa dahulu ceruk-ceruk ini digunakan untuk menempatkan tiang-tiang penyangga lantai kayu atau mungkin atap. Ceruk-ceruk ini lagi-lagi membuktikan bahwa Candi Sukuh tidak ada kaitannya dengan piramid suku Aztec. Karena di atas sini, dahulunya terdapat bangunan yang terbuat dari bahan-bahan organik, seperti kayu, bambu, dan mungkin juga beratap ijuk. Tentunya bangunan berbahan seperti itu akan rusak termakan usia dengan cepat hingga tidak tersisa. Dari yang saya baca nih, saat ditemukan, di sini terdapat beberapa arca, salah satunya adalah arca Phallus, tapi sekarang sudah ditempatkan di Museum Nasional Jakarta. Jauh banget ya dari rumah asalnya. Sangat aneh bagi kita, terutama di zaman sekarang, melihat tempat beribadah dibangun dan dihiasi dengan lambang-lambang seksualitas. Menurut kalian, kenapa candi ini dibangun sedemikian rupa? Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang melihat hal tersebut sebagai, maaf, sesuatu yang porno, orang-orang zaman dahulu melihat simbol lingga dan yoni sebagai simbol yang sakral dan suci. Karena menganggap simbol lingga dan yoni sebagai bentuk dari kesucian, maka mereka pun tentunya sangat menjunjung tinggi hubungan dalam berumah tangga. Artinya, mereka juga mengakui bahwa hubungan intim tidak dapat dilakukan secara serampangan. Kalau Sobat Tera, bagaimana pandangan kalian mengenai situs bersejarah yang unik ini? Sobat Tera sadar nggak sih kalau Candi Sukuh, Candi Ceto, maupun Candi Kete berbeda dengan candi-candi Hindu di Jawa pada umumnya? Bayangkan bentuk Candi Sukuh yang berundak-undak, semakin ke belakang semakin tinggi, kemudian bandingkan dengan arsitektur Candi Prambanan. Beda banget kan?
Kenapa bisa berbeda ya? Menurut Profesor Dr. Timbul Haryono, seorang guru besar arkeologi masa klasik UGM, dalam Kompas.com berpendapat bahwa Candi Suku dibuat menyimpang dari ketentuan dan pedoman bangunan suci Hindu atau disebut Wastu Widya. Beliau mengatakan bahwa gaya arsitektur Candi Suku dan Cetho mengacu pada kebudayaan Megalitikum sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Jadi, setelah pengaruh Hindu dan Buddha memudar, seiring dengan awal mula keruntuhan Majapahit, gaya atau arsitektur bangunan juga mengalami perubahan, yaitu kembali lagi ke kebudayaan Megalitikum Jawa. Nah, puas mengamati, saya kembali turun ke bawah. Ada yang mengganggu pikiran saya sejak tadi ketika sampai di area candi utama ini. Kenapa tempat seindah dan penuh dengan sejarah seperti ini jarang dikunjungi atau bisa dikatakan tidak ramai? Apalagi sebelum kesini, kami mengunjungi Kemuning Sky Hills yang ramai riuhnya, membuat kami memilih melipir ke tempat sepi. Mirisnya lagi, seperti yang kalian lihat, banyak wisatawan asing yang tertarik berkunjung ke sini. Mereka paham betul bahwa tempat ini sangat eksotis. Bahkan mereka tidak segan membawa anak mereka untuk mempelajari budaya kita. Saya kemudian berbincang dengan salah satu pemilik warung di sekitar candi. Kata ibu warung, sebenarnya penurunan drastis wisatawan sudah terjadi semenjak COVID. Makin sepi lagi semenjak dibukanya banyak tempat wisata baru di sekitar sini. Orang lebih tertarik mengunjungi wisata baru dibanding wisata sejarah yang sudah ada sejak lama. Nah, walaupun sebenarnya saya tidak bisa memaksakan setiap orang untuk menyukai wisata sejarah, tapi percayalah guys, berkunjung ke tempat-tempat seperti ini memiliki sensasi membawa kita melintasi waktu dengan melihat bagaimana mereka hidup di kala itu. Dari kepercayaan dan kebudayaan mereka. Banyak hal baik sebenarnya yang bisa kita ambil, walaupun memang ada hal-hal yang mungkin kita biarkan saja tetap menjadi sejarah. Dan terakhir, yang membuat saya merasa sedih dan miris, masih adanya vandalisme di area Candi Suku. Sobat Tera, saya harap kalian yang selalu menonton video saya adalah orang-orang yang masih memegang teguh budaya sopan santun khas orang Indonesia. Dengan segenap hati saya mengingatkan untuk selalu menjaga dan melestarikan setiap tempat wisata yang kita kunjungi. Menghormati budaya dan kepercayaan setempat dengan berlaku sopan dalam bertindak maupun bertutur. Sekian untuk Candi Suku dari Off Tera Journey. Have a nice day, have a good trip. Bye-bye, see ya!